Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1814. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Terkejut, Kincen masih meningkat dengan gila-gilaan di lautan jiwanya setelah cahaya guntur yang luas memusnahkan jiwa Kaisar Simei. Nampak itu dengan cepat memurnikan banyak asal jiwa yang ditinggalkan oleh Kaisar Simei. Napas asli dengan cepat ditelan oleh Kincen dan lautan jiwa dalam pikirannya terus meluas. 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Seberapa mengerikankah asal-usul jiwa seorang ahli kaisar? Bahkan jika itu hanya sebagian dari Kaisar Simei, namun itu jauh melampaui dari transenden tingkat 3. Baru setelah lautan jiwa Kincen meluas hingga 10 kali lipat dari alisnya, dia akhirnya menjadi tenang. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Dalam kehampaan, Kincen membuka matanya. Dia seperti dewa, cahaya guntur yang tak berujung dengan cepat berenang di sekelilingnya. Aura yang kuat membuat semua orang yang hadir tidak bisa menahan untuk tidak menyembah. Tingkat 3 transenden. Begitu Kincen menerobos, dia memasuki tahap akhir dari tingkat 3 transenden yang membuat semua orang terkejut. Di aula utama, Kaisar Simei penuh dengan aura kaisar dengan wajah bermartabat menatap Kincen. Nampak dia penuh kebencian jika dia tidak terjebak di masa lalu hingga sekarang dan telah kehilangan sumber asli roh dan jiwa-jiwanya dan tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah oleh Kincen dan jatuh ke dalam situasi seperti ini? Tuanku perkasa. Pada saat ini terdengar suara gemuruh yang keras dan itu adalah leluhur buaya virtual yang tidak dapat menahan diri untuk meraung dengan gembira. Ekspresinya bersemangat. Melihat itu, Seribu Tulang merasa tidak puas. Melihat ke masa lalu, leluhur buaya virtual ini terlalu pandai mencuri perhatian. Tuan Muda Chen tidak terkalahkan. Dengan mengingat hal ini, Seribu Tulang berteriak dengan bersemangat tidak mau kalah. Di antara kerumunan yang lain juga tampak gembira. Kincen sekarang telah menjadi penyelamat semua orang yang hadir. Hanya ketika Kincen menjadi lebih kuat, maka mereka dapat memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jadi ketika melihat terobosan Kincen, semua orang sangat bersemangat. Hanya Kaisar Simei yang menggigit bibirnya dengan ringan dengan wajah pucat. Kekuatan Kaisar Agungnya dan medan guntur gelap Kincen saling berhadapan dengan kuat. Dan raungan yang menusuk telinga meletus dari satu sama lain menghalangi medan guntur gelap Kincen dari dirinya. Dan pada saat yang sama dia merangsang sisa asal di tubuhnya. Dan aura kaisar yang menakutkan melonjak membentuk perlindungan yang kuat di sekelilingnya menekan kekuatan Kincen. Melihat ini, Kincen sedikit mengernyit melirik Kaisar Simei dan dengan jentikan pikirannya, cahaya guntur yang gelap duga menakutkan tiba-tiba menyebar ke arah Kaisar Simei. Kaisar Simei berteriak dengan marah. Lancang. Dia lalu menekan dengan telapak tangan dan kekuatan kaisar yang tak terlihat lahir. Dengan suara ledakan, kekuatan kaisar yang tak terlihat ini dan guntur gelap Kincen tiba-tiba bertabrakan. Dua kekuatan yang menakutkan saling terkait untuk membentuk badai yang menakutkan. Badai yang mengerikan itu menyerbu ke segala arah. Di sekitar aula utama, Guilong dan yang lainnya mengeluarkan erangan teredam dan mereka semua mundur selangkah karena benturan tabrakan kekuatan itu. Nampak darah mengalir dari sudut mulut mereka. Di lain sisi, Kincen dan Kaisar Simei membiarkan kejutan itu meniup pakaian mereka dan tetap tidak bergerak. Kekuatan Kaisar Agung, gumam Kincen, matanya sedikit menyipit. Harus dikatakan bahwa kultivasi Kaisar Agung memang sangat mengerikan, jauh melampaui ranah transendensi. Meskipun dirinya telah menerobos ranah transendensi tingkat 3 dan telah memahami medan domain guntur gelap, dan juga kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat, namun dia masih bisa merasakan kekuatan Kaisar Simei. Ini adalah semacam penindasan pada tingkat kehidupan dan itu tidak dapat diimbangi dengan terobosan mudah di ranah.
Nah, apakah kamu pikir kamu akan menjadi tak terkalahkan jika kamu menerobos ranah transendensi tingkat 3? Kata Kaisar Simei. Dia mencibir. Di mata kaisar ini tidak peduli seberapa banyak kamu meningkat, kamu tetap tidak lebih dari seekor semut. Kata Kaisar Simei. Meskipun dia mengatakan itu, dia merasa takut dalam hatinya karena kekuatan dari medan guntur gelap kincen telah menembus kekuatan kaisarnya. Itu jauh dari mampu melakukannya. Sialan, anak ini begitu kuat setelah menerobos, sekarang ini menjadi merepotkan, kata Kaisar Simei. Dia terkejut, juga marah. Meskipun terobosan cepat kincen ke tingkat 3 transenden sebelumnya memberinya sedikit ancaman, namun dia sebenarnya tidak menganggapnya serius karena tidak peduli seberapa kuat domain tatanan transenden tingkat 3. Bagaimana itu bisa menahan aura tingkat kaisarnya? Tapi sekarang dia menyipitkan matanya. Sekarang kekuatanku sangat lemah dan sebagai tambahan, medan domain guntur gelap dapat menembus aura kaisar dikombinasikan dengan formasi yang mengerikan ini. Kaisar Simei terkejut dan wajahnya menjadi semakin jelek. Jika anak ini benar-benar ingin menggunakan formasi besar untuk menekanku nanti, maka kaisar ini tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati, kata Kaisar Simei. Wajahnya jelek dan dia sudah siap bertarung sampai mati. Dia terluka parah oleh formasi roh 4 elemen dan bahkan jika dia mati kali ini, dia tidak ingin menjalani hari-hari ketika dia ditekan oleh formasi. Ini masalah besar, ini semua tentang berakhir bersama. Namun setelah kincen melirik Kaisar Simei, dia tidak bergerak tetapi melangkah maju langsung ke atas aula dan mengulurkan tangannya ke arah Kaisar Simei. Kincen menyentuh larangan pola rahasia di atas aula dan boom. Serangkaian pola larangan rahasia menyala dalam sekejap dan garis-garisnya mengalir bertemu dengan mata Kincen. Kincen benar-benar mulai mempelajari larangan pola rahasia di atasnya, sama sekali mengabaikan situasi Kaisar Simei. Bagaimana situasinya? Semua orang yang melihatnya terkejut. Tuan Muda Chen. Melihat ini, 1000 tulang buru-buru berbicara dan pada saat yang sama melirik ke arah Kaisar Simei. Leluhur buaya spiritual dan yang lainnya juga berkata, Tuanku penguasa dunia bawah Kincen. Sekarang Kaisar Simei lemah. Jika dia tidak diturunkan tepat waktu, maka akan merepotkan ketika dia pulih nanti. Bahkan pada saat ini Kaisar Simei sendiri sedikit terkejut, mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak melakukan apapun pada kaisar ini. Kincen melirik Kaisar Simei di bawah. Mengapa aku harus melakukan sesuatu padamu? Mendengar itu Kaisar Simei terkejut. Kincen mencibir. Hal yang paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk meninggalkan penjara laut mati ini. Kamu telah terperangkap selama bertahun-tahun di sini dan belum menemukan cara untuk bisa pergi. Aku bisa pergi sekarang jika aku membunuhmu. Kaisar Simei menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Tidak apa-apa, Kincen berkata dengan ringan. Karena tidak ada gunanya membunuhmu, mengapa harus saling membunuh? Aku tidak seperti Jia Loming Juo yang telah dihapuskan yang ingin melahap jiwa dan sumber aslimu. Ini Kaisar Simei sedikit bingung. Dia sedikit bingung apakah ini ide Kincen yang sebenarnya atau rencananya untuk menunda serangan. Setelah mengatakan ini, Kincen bahkan tidak repot-repot memperhatikan Kaisar Simei dan Kincen menoleh untuk terus menatap pembatasan pola rahasia di depannya. Ini melihat tindakan Kincen, wajah Kaisar Simei tiba-tiba jelek. Bagaimana dia bisa begitu meremehkan dirinya sendiri sebagai seorang ahli kaisar yang kuat? Tidak ada alasan untuk ini. Dia menatap Kincen dengan dingin, ingin melihat apakah anak ini benar-benar tidak peduli untuk memperhatikannya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menyerah, sepenuhnya percaya bahwa Kincen benar-benar mengabaikannya. Oh sial, apakah aku sangat tidak tertarik? Wajah Kaisar Simei berubah pucat. Aku ingat kembali ketika aku berada di dunia bawah. Waktu itu aku dikenal sebagai bunga di dunia bawah. Siapa yang tidak akan memandangku dengan tinggi-tinggi? Dirinya menatap dirinya sendiri dengan mata yang membulat. Tapi bagaimana dengan Kincen di depannya sekarang? Itu sangat berkonsentrasi, hanya memperhatikan pola pembatasan rahasia di depannya. Yang hal itu membuat Kaisar Simei merasakan frustasi yang kuat. Apakah aku tidak cantik? Bocah, kamu memang makhluk gaib, tapi beraninya kamu mengabaikan kaisar ini. Tunggu saja saat kaisar ini memulihkan kultivasinya, kamu pasti akan menyesalinya. Kata Kaisar Simei. Dia menggeretakkan gigi, mengutuk diam-diam, tenggelam dalam penyembuhannya.
dan dia dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Dirinya harus menyembuhkan dirinya sendiri sesegera mungkin agar anak itu tahu akibat dari mengabaikannya. Sekarang, di samping itu, semua orang nampak tercengang. Mereka telah sepenuhnya meyakinkan Qin. Meskipun Kaisar Simei sekarang ditekan oleh pola rahasia, dia tidak berdaya. Namun begitu dia dibebaskan, dia pasti akan memicu gelombang yang bergejolak. Tapi ketika Qin mengatakan dia akan mengabaikannya, Qin tetap mengabaikannya dan tidak melakukan apa-apa kepada Kaisar Simei. Yang hal itu membuat semua orang bagaimana tidak terkesan dengan toleransi Qin. Duar. Pada saat ini Qin terus menyimpulkan pembatasan pola rahasia di depannya dan Qin benar-benar tenggelam di dalamnya. Aliran cahaya beredar, alis Qin berkerut, penuh perhatian padanya. Dari pembatasan pola rahasia ini, Qin melihat sesuatu yang tidak pernah dia perhatikan sebelumnya. Benarkah? Dia menoleh dan melihat ke dinding di sekitarnya seolah-olah Qin memiliki wawasan. Setelah tinggal di istana misterius ini begitu lama, Qin tidak percaya bahwa tujuan istana ini berdiri di sini hanya untuk menjebak sekelompok dari mereka. Jika Anda ingin menjebak mereka, maka sangkar laut mati di dunia luar itu sudah cukup. Mengapa Anda membutuhkan istana ini lagi? Tetapi sekarang, setelah melihat pembatasan pola rahasia paling inti di atas Kaisar Simei, Qin akhirnya melihat sesuatu yang tidak dia pedulikan sebelumnya. Seperti yang diharapkan, aku menemukannya, kata Qin. Kesadaran spiritual Qin terus meresap ke dalam pembatasan pola rahasia. Di depannya, sekarang Qin telah menembus tahap akhir transenden tingkat 3 dan baik jiwa maupun kesadaran spiritual itu lebih dari 10 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Dalam sekejap, kesadaran Qin mengalir ke dalam pembatasan pola rahasia. Beberapa tebakan di hati Qin mulai diverifikasi. Semua batasan pola rahasia ini saling terhubung. Semua batasan pola rahasia di seluruh istana tidak digunakan untuk menjebak orang, tetapi struktur internal khusus istana pembatasan pola rahasia ini dapat disempurnakan, kata Qin tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya terkejut. Pada saat ini Qin akhirnya melihat bahwa semua pembatasan pola rahasia di depannya itu sebenarnya adalah struktur kendali istana ini. Itu setara dengan harta karun yang hebat. Harus ada struktur pembatasan di dalamnya, dan begitu pembatasan di dalam harta karun yang hebat disempurnakan, maka harta karun yang hebat itu dapat dikendalikan. Hal yang sama berlaku untuk pola pembatasan rahasia ini. Artinya, selama aku dapat menyempurnakan garis-garis rahasia di istana aula ini, maka aku dapat sepenuhnya mengendalikan aula istana ini, kata Qin. Membuatnya terkejut. Aula istana yang megah dan tak terbatas di hadapan Qin itu sebenarnya adalah sebuah harta karun hebat. Jadi, jika aku ingin meninggalkan istana ini, satu-satunya cara adalah dengan menyempurnakan semua pembatasan pola rahasia di sini dan mengendalikan istana. Boom! Qin mencoba yang terbaik untuk merangsang kekuatan jiwanya agar bisa menembus pembatasan pola rahasia. Tidak peduli apakah Qin dapat meninggalkan sangkar laut mati atau tidak, namun Qin harus bisa mengendalikan pembatasan pola rahasia ini, karena aula istana ini terus-menerus melepaskan kekuatan melahap jiwa, dan itu melahap semua jiwa setiap orang yang ada di sini. Jika Qin tidak mengendalikannya, maka pada akhirnya semua orang yang hadir termasuk diri Qin sendiri pada akhirnya akan binasa karena hilangnya jiwa. Pembatasan pola rahasia ini adalah struktur pembatasan di dunia yang tidak peduli seberapa kuat kultivasi dunia bawah. Bahkan ahli kaisar seperti Kaisar Simei pun tidak dapat mengendalikannya. Tetapi aku berbeda, kata Qin. Matanya menjadi cerah dan kekuatan rohnya seperti kerucut yang tajam. Dengan panik mengalir ke kedalaman pembatasan pola rahasia, mencoba meninggalkan jejak di atasnya. Pada saat kekuatan jiwa Qin memasuki kedalaman pembatasan pola rahasia, tiba-tiba duar. Kekuatan aneh ruang berwarna-warni tiba-tiba menyelimutinya. Kekuatan ruang ini sangat menakutkan dengan gaya tarik-menarik yang kuat. Bahkan ahli sekuat Qin pun tidak dapat menahan daya tarik kekuatan ruang ini. Tuan Muda Chen, 1000 tulang dan yang lainnya juga dikejutkan oleh kekuatan ruang yang berwarna-warni ini. Mereka semua berseru dan bergegas maju. Namun mereka terkejut di saat mengetahui bahwa di bawah kekuatan ruang warna-warni ini, mereka bahkan tidak bisa bergerak, dan ruang di seluruh aula tampaknya terlarang.
Bukan hanya mereka, tetapi mata Kaisar Shimei juga menunjukkan kegembiraan dan kepanikan. Terkejut, dia bergegas maju, tetapi juga terpenjara di sana. Sebagai ahli kaisar, dia tidak berdaya dan menyaksikan ruang warna-warni ini. Sementara Qin Chen diselimuti oleh kekuatan itu, tetapi Qin Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan suara mendengung di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen di atas aula terbungkus dalam kekuatan ruang yang tiba-tiba, dan Qin Chen menghilang seketika. Hanya kekosongan yang tersisa. Pembatasannya bersinar yang tak terhitung jumlahnya itu juga perlahan-lahan menjadi tenang. Apa yang baru saja terjadi? Tuan Muda Chen, dia menghilang. Tuanku penguasa dunia bawah Qin Chen, kemana dia pergi? Setelah Qin Chen menghilang, kekuatan ruang berwarna-warni juga menghilang dan tubuh 1000 tulang dan yang lainnya yang terpenjara melanjutkan aktivitas mereka lagi dengan wajah ngeri. Wus, 1000 tulang berkedip dan langsung menuju ke tempat Qin Chen sebelumnya berada, akan tetapi itu sudah kosong dan tidak ada yang tersisa. Wajahnya pun tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Boom. Kaisar Agung Shimei di bawah tampak cemas dan ingin bergerak maju, tetapi begitu dia bergerak, pola formasi yang tak terhitung jumlahnya dikombinasikan dengan pembatasan pola rahasia menyala satu demi satu, memenjarakan dirinya dengan kuat di sana. Itu adalah bendera formasi yang dimobilisasi oleh Guilong dan yang lainnya, dan pembatasan pola rahasia di aula ini yang masih menguncinya. Kalian, sekelompok idiot, anak itu mungkin sudah meninggalkan aula ini. Apa yang masih kalian lakukan menjebak kaisar ini? Cepat lepaskan formasi dan biarkan kaisar ini keluar, kata Kaisar Shimei berkata dengan marah. Guilong dan yang lainnya ragu-ragu sejenak. Tidak, kata 1000 tulang, dia segera berteriak. Tuan Muda Chen tidak akan pernah pergi sendirian, dia pasti mencari cara untuk bisa pergi dari sini. Kita harus terus menjebak Kaisar Shimei ini. Jika tidak begitu dia melarikan diri, maka kita semua akan berada dalam bahaya, kata 1000 tulang, dan boom. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung datang ke formasi dan memimpin formasi. Sialan, Kaisar Shimei berteriak dengan marah dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tidakkah kamu melihatnya? Anak itu kemungkinan besar telah menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Apakah kamu akan membiarkannya pergi sendirian? Lepaskan kaisar ini segera. Jika kaisar menemukan cara, maka kita akan pergi bersama, kata Kaisar Shimei. Mendengar itu banyak orang yang napasnya menjadi sesak. Memang hilangnya Qin Chen yang tiba-tiba sebelumnya membuat semua orang sangat gugup. Tuanku pengusir dunia bawah, Qin Chen, apakah dia benar-benar sudah pergi sendirian? Omong kosong. Jika Tuan Muda Chen punya cara untuk pergi, maka dia pasti akan membawaku dan yang lainnya untuk pergi bersama. 1000 tulang berteriak kepada semua orang. Jiwaku dan jiwa Tuan Muda Chen memiliki kontak. Dan aku yakin Tuan Muda Chen masih berada di istana ini dan dia tidak pernah pergi. Jika kalian semua tidak percaya padaku, maka kalian bisa bertanya kepada Iblis Tua Xuan Gui dan yang lainnya. Iblis Tua Xuan Gui dan serangga pemakan jiwa saling memandang, mengangguk dan berkata, "Ya, tuanku penguasa dunia bawah Qin Chen memang masih berada di sini." Mereka semua dikendalikan oleh Qin Chen meskipun mereka tidak dapat melihat di mana Qin Chen berada, namun mereka semua merasa bahwa Qin Chen belum pergi dari istana ini. Apakah kamu percaya kepada mereka? Kaisar Shimei mencibir. Mereka adalah pendukung anak itu dan mereka tentu akan membelanya. Pada saat ini ekspresi Yan, Patriark Yan Hun dan yang lainnya sedikit berubah, itu memang mungkin. Ekspektasi ratusan juta tahun benar-benar membuat mereka tidak bisa tenang. Ekspresi 1000 tulang tetap tidak berubah dan dia mencibir. Semuanya, gunakan otak kalian untuk memikirkannya. Apakah perlu bagiku untuk berbohong kepada kalian? Pada akhirnya setelah mendengarkan narasi dari 1000 tulang, mereka semua pun mempercayai 1000 tulang. Dan pada saat ini Qin Chen yang tersedot ke dalam terowongan lalu mendengar suara agung tepat di telinganya. Setelah bertahun-tahun seseorang akhirnya datang. Boom. Qin Chen merasakan daya tarik yang tak berujung yang menarik dirinya ke lorong berwarna-warni ini. Dan bisikan yang luar biasa itu terus terdengar di benak Qin Chen. Tes.